Terus dia ada kemungkinan ada human error ya, kalau misalnya, dia dilakukan untuk beberapa aplikasi. Kemudian juga dengan menggunakan RFID itu nggak perlu ada kontak fisik ya, dengan objek yang diidentifikasi, kemudian dapat dipergunakan untuk berbagai jenis lingkungan, ya. Jadi kita bisa pakai, RFID. Kemudian informasinya berupa apa? Informasi kalau RFID itu biasanya dia berupa serial number dari identitas dari, objeknya. Nah, ini contoh dari RFID ya, jadi ada biasanya kalau cerita RFID itu ada yang tag-nya, ada reader-nya. Jadi kalau tag itu dia bagian yang di-tag dalam ini, kemudian ada reader-nya, kemudian dia bisa diberikan ke jaringan misalnya untuk beberapa implementasi atau beberapa aplikasi ya, kemudian dia di-save atau disimpan di, database, yang berada di dalam, PC ya. Jadi aplikasinya banyak ya, salah satu contohnya misalnya untuk aplikasi untuk smart kartunya itu di-tag, maka secara otomatis nanti muncul di sini. Nah, dicek di database-nya, pasien, jadi kan di sini isinya identitas ya, pasien atas nama ini, kondisi kesehatannya bagaimana, kemudian track record-nya seperti apa, itu muncul di dalam database-nya. Ini salah satu contoh implementasi dari penggunaan atau pemanfaatan dari sistem, RFID. Kemudian ada RFID tag, ada RFID reader. Nah, tag itu apa ya? Tag itu biasanya berisi ID dari objek yang akan diidentifikasi, gitu ya. Kemudian, tag ini tadi bisa dipasang di ini ya, bisa diem, bisa bergerak, ya kalau tadi kan bisa dibawa ke mana-mana gitu ya. Contoh objek yang bisa dipasangi RFID tag itu apa? Item belanjaan di supermarket, kendaraan, orang gitu ya, semuanya bisa dipasangi ya. Kemudian ada juga tag yang dibawa. Jadi ada yang dipasang itu ditempel aja, misalnya ada di supermarket itu barang-barang itu dikasih RFID gitu ya. Jadi orang nanti tinggal ngecek untuk tahu harganya atau apa. Ada juga yang bisa dibawa. Contohnya yang bisa dibawa itu bisa ditempel biasanya berupa apa? Smart card ya. Nah, smart card ya kemudian, macam-macam. Jadi ada yang dibawa ya berupa smart card atau yang ditempel ya biasanya pada makanan atau minuman ya, atau juga ada yang dipasang langsung pada kendaraan ataupun binatang peliharaan. Nah, ini ya, isi dari RFID tag, ya di dalam RFID tag itu dia ada chipnya, kemudian materialnya itu adalah berupa plastik atau aluminium ya, kemudian ada kertas ya yang berlabel, RFID gitu ya, dan juga ada, antenanya ya untuk wireless-nya ya. Nah, ini contoh beberapa RFID tag, ada yang bentuk kartu begini, ada yang dia bentuknya kayak apa ya, gantungan kunci atau apa. Mungkin Anda, bisa lihat ya RFID tag kalau misalnya ada kendaraan listrik atau apa ya, kunci-kuncinya rata-rata kan juga sudah pakai seperti ini ya. Jadi ini bentuknya dari RFID tag. Nah, ini dari RFID tag, bentuk blok diagramnya seperti ini ya. Jadi ada memorinya, kemudian ada kontrolnya, ada supply-nya, ada juga transmit dan receive-nya gitu ya. Ini untuk tag-nya. Kemudian ada yang kita katakan sebagai passive attack. Passive attack itu apa? Kalau passive attack itu dia ndak punya catu daya sendiri gitu ya. Jadi catu dayanya itu dari reader. Kemudian, sifatnya itu dia itu apa ya, merespon gitu ya. Jadi tidak menginisiasi komunikasi, tapi sifatnya dia adalah merespons. Kemudian biasanya kapasitas storage-nya ya atau penyimpanannya itu rendah, kurang dari 1 kilobyte karena biasanya isinya hanya identitas saja ya. Kemudian ring pembacaannya rendah, jadi hanya 4 sampai dengan 15 bit. Kemudian dia itu read only ya, atau write on jadi write once hanya ditulis sekali, baca berkali-kali dan biasanya harganya nggak mahal, itu kalau untuk passive tag. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah passive text ya, ada RFID reader-nya ya, kemudian ada antenanya di sini ya. Jadi ada RFID reader, mem-broadcast sinyal ya, tag-nya nerima sinyal,
hal ya, kemudian mengirim respon, identifikasinya ke RFID reader, kemudian reader-nya menerima sinyal tag dan ngirim ke database. Jadi tergantung yang dikirimkan informasinya itu berupa apa. Tadi seperti case-nya tadi, jadi dia berupa ID, ya informasi tentang pasien, kalau misalnya tag-nya itu dia berupa kartu ya, informasi data dari pasien, kemudian masuk ke database untuk pasien ini dengan ID sekian, informasinya apa saja yang bisa ditampilkan. Salah satu contohnya implementasinya untuk tag itu seperti ini. Nah ini ya, ini adalah bentuk dari tag-nya, ya kemudian, ada RFID, reader juga ya. Kalau RFID reader itu dia bisa fix atau portable ya, single atau multi-port ya, atau multi protokol sederhana. Jadi macam-macam ya. Kemudian bisa nyambung ke, PC atau network ya. Antena juga gitu, pola ukurannya juga banyak ya, ada ukurannya, pola radiasinya bisa sirkular atau ini. Tag juga gitu macam-macam, tergantung dari frekuensi, sensitivitas, serta package-nya. Nah, kemudian ada yang active, tag. Kalau active tag itu dia ada catu dayanya atau ada baterainya. Nah, berarti karena ada catu daya atau baterainya, maka secara otomatis dia punya kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Jadi kalau active ya. Kemudian pembacaannya bisa lebih jauh ya, sampai dengan 300 feet ya, dan harganya bisa lebih mahal gitu ya. Jadi kalau passive tag itu dia biasanya responnya pasif. Dan tidak punya catu daya. Jadi kata kuncinya di situ sih, kalau aktif itu dia ada catu dayanya. Secara otomatis karena ada catu daya, dia juga memiliki kapasitas, penyimpanan yang, lebih besar. Jadi ini kalau kita lihat ya perbandingan, pasif dan juga active attack, tag active tag ya. Jadi kalau passive tag dia itu identifikasi aja, kalau active tag itu identifikasi dan locating gitu ya. Kemudian, kalau passive tag itu jaraknya pendek ya, kalau, active tag itu dia jaraknya, jauh ya. Kemudian kalau passive tag itu, dia itu ini ya, bisa dipakai untuk berbagai aplikasi ya. Jadi kalau passive tag itu untuk aplikasi e-commerce, karena biasanya dia cuma nerima aja ya, tapi kalau active tag itu biasanya nggak bisa dipakai, e-commerce. Nanti coba kita lihat lebih detailnya ya untuk implementasinya. Ini untuk frekuensi kerja dari RFID ya, kalau kita lihat, nah frekuensinya itu dia low, frekuensi ya, jadi ada beberapa frekuensi kerja dari, RFID dan ini adalah common dari RFID yang biasanya, digunakan. Nah, ini adalah, RFID, reader ya. Jadi ini mungkin Anda pernah lihat mungkin di pens ya, misalnya bentuknya di pens, RFID reader ya. Jadi kalau kita lihat sebentar ya. Jadi ini ya, ini meremote daya untuk masing-masing tag, menginventory tag ya, berkomunikasi dengan penyedia jaringan atau server ya, kemudian bisa membaca 100 sampai 300 tag per detik. Cuma biasanya kalau ini implementasinya salah satunya dipakai di absen kan biasanya teman-teman tetap satu-satu gitu ya nge-tap-nya kan gitu ya. Kemudian biasanya reader ini tadi, itu biasanya diletakkan secara fix pada pintu masuk atau di dekat kasir. Jadi kalau di pens ya, Anda kan tahu ya, jadi kalau kita absen biasanya di dekat pintu dia ada reader-nya gini, nanti kita tinggal, apa namanya, nempelin aja ya untuk, Anda kedetek, kemudian secara otomatis absensinya itu tersimpan di mana istilahnya ya, absensinya itu tersimpan di, database ya. Jadi Anda sudah tahu, "Oh, saya sudah masuk." Cuma sekarang, kalau Anda kan kalau kita absennya kan lewat e-tol ya, absennya kita lewat e-tol, kalau teman-teman yang kuliah langsung di kampus itu dia bisa menggunakan, pakai tag ya, pakai smart card yang Anda miliki, kemudian Anda bisa absen melewati, RFID reader yang ada di tiap-tiap kampus. Tapi reader itu kadang juga nggak selalu dipasang, secara fix ya, bisa juga dia dipasang, bisa juga dia portable atau bisa dibawa ke mana-mana gitu ya.
Jadi ini kalau RFID reader, jadi dia ada DSP-nya, ada sinyal prosesornya, ada network prosesornya juga untuk memproses sinyalnya ya kalau yang ini ya. Kemudian ini adalah untuk radionya ya, kemudian ini ada power supply-nya. Nah ini jarak maksimalnya ya, dari ini berapa jaraknya ya, jadi kita bisa lihat dari, berapa power yang tersedia, kemudian transmit reader-nya berapa, kemudian gain antena reader-nya berapa ya, kemudian, lambdanya berapa. Sehingga kita bisa tahu, berapa, power yang tersedia gitu ya di tag-nya itu tadi. Nah untuk aplikasi dari RFID sendiri itu banyak aplikasinya ya. Bisa digunakan untuk, bisnis productivity ya, salah satunya bisa digunakan untuk apa ya, misalnya, medical care. Ya tadi yang seperti saya ceritakan ya medical care. Medical care itu kita bisa punya yang tadi saya ceritakan, ada pasien gitu ya, ada pasien biasanya dia punya, smart card itu tadi. Jadi kalau misalnya pasien itu dia mau berobat ya ke dokter misalnya ya, maka pasien itu tinggal nempelin aja kartunya itu pada RFID, reader-nya ya. Nah, secara otomatis di situ, di dalam kartu itu isinya dia bisa berupa identiti dari pasien, misalnya nama pasiennya siapa, tanggal kelahirannya apa, berapa, dan lain sebagainya itu bisa muncul di situ. Nah, kemudian di-tap ya, berarti secara otomatis dia akan nge ke database, kemudian nanti akan muncul history atau track record dari si pasien tersebut. Bisa juga dari kartu ini tadi bisa kita tambahkan dengan, apa ya istilahnya ya, security ya, cuma kalau rata-rata yang pasif dia kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi dia cuma bisa diinsertkan aja, tersimpan datanya itu tadi. Nah, kita bisa menambahkan aplikasi lain misalnya, jadi nama dan lain sebagainya di sini tidak secara otomatis muncul nama atau apa ya, tapi yang sudah diinsertkan ya, yang dimasukkan ke dalam, kartunya tadi itu adalah nama, alamat dan lain sebagainya itu sudah diacak gitu ya. Nah, itu yang diinsertkan, tapi pada waktu dia masuk ke reader-nya, nah di reader-nya itu tadi, di sistemnya itu tadi bisa kita tambahkan metode untuk mengembalikan nama atau informasinya tadi, sehingga secure ya. Jadi kalau misalnya tidak di reader yang sesuai gitu ya, maka secara otomatis nggak bisa, apa ya istilahnya ya, nggak bisa muncul history atau track record dari rekam jejak si pasien tersebut. Nah, bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu untuk inventory management ataupun yang lain. Bisa juga dia digunakan untuk, apa ya, update sistem bisnis, ya banyak yang bisa dilakukannya. Kemudian menyediakan, tracking recall atau apapun itu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk, aplikasi dari, RFID ya. Kemudian minuman atau apa, rata-rata kan kalau yang ada sekarang itu makanan-makanan atau apa itu kan sudah ditempeli ya dengan RFID, nanti tinggal kita menggunakan reader-nya saja untuk membaca ya. Atau kalau pembelian-pembelian barang itu ya Anda beli barang atau apa itu kan dia tinggal apa ya, ditempelin gitu, di apa, di ini kemudian di reader dia langsung muncul harganya berapa dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaat atau penggunaan dari aplikasi, RFID. Jadi ini, nanti untuk yang pertemuan berikutnya silahkan disesuaikan, dipilih yang ada di sini ya untuk implementasi dari aplikasi dari RFID-nya. Cuma yang jelas kalau RFID itu hampir sama seperti NFC ya karena jaraknya memang tidak begitu jauh ya, jadi memang dia sifatnya memang jaraknya sangat rendah ya, digunakan untuk, tag dan juga reader-nya itu tadi. Ya mungkin itu untuk, RFID ya, jadi konsepnya adalah di apa ya, istilahnya ya, ada yang pasif sama ya, seperti NFC kemarin ya. Jadi ada yang pasif, ada yang, apa namanya, aktif ya. Kemudian perbedaannya ya kalau pasif dia ndak ada catu dayanya, kemudian kalau aktif dia ada catu dayanya, dan RFID ini banyak dimanfaatkan ya atau diaplikasikan untuk berbagai, implementasi. Seperti yang sudah ditunjukkan di sini, ini adalah beberapa implementasi yang bisa digunakan, yang bisa memanfaatkan RFID. Nah, Anda nanti bisa memberikan ini ya, memberikan contoh yang lebih detail, misalnya untuk apa, misalnya kontrol anti pencurian atau apapun itu yang digunakan untuk, aplikasi, RFID, gitu ya. Oke, silahkan nanti dilanjutkan lagi seperti yang minggu, kemarin ya. Yuk silakan yuk.
di Facebook kan. Ya? Berarti untuk tugas selanjutnya itu, tiap kelompok nanti bagian pilih salah satu dulu. Iya iya, heeh, pilih salah satu aja. Ini yang sekarang lanjutin dulu 3 kayak kemarin, Nafi. Ya, mungkin untuk presentasi selanjutnya bisa kelompok 4 sampai 6 gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ika, kami dari kelompok 4, izin melanjutkan presentasi. Maaf sebelumnya izin share screen ya Bu. Silakan silakan, Mas. Baik teman-teman, apakah sudah tampil untuk slide-nya? Lihat. Sudah, Mas. Baik, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang implementasi sistem komunikasi nirkabel, yaitu smartphone authentication dan NFC. Untuk kelompoknya terdiri dari Farel Hafiz Mustafa, kemudian Agung Wali Saputra, dan Rahmadani Najwa. Baik, yang pertama ya, kami persilakan kepada teman kami Farel untuk menjelaskan tentang smartphone automation. Oh, oke, baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar, Mas. Baik, pertama adalah smartphone automation. Mungkin bisa di next slide. Slide mungkin. Sebentar, Mas, maaf. Sudah, Mas? Sudah di next slide, Mas? Dari saya masih belum ini, masih Belum tadi? ya, belum ke presentasi. Pak. Bentar, saya stop dulu ya, saya share lagi. Terus sekarang bagaimana, Mas? Oke, baik, sudah terlihat. Mohon maaf, saya lanjutkan. Di smartphone automation merupakan proses mengotomatiskan aktivitas atau fungsi pada smartphone tanpa perlu tindakan manusia. Contoh otomatisasi, yang pertama ada pemberitahuan otomatis, pencadangan data, pengaturan jadwal aktivitas, dan kontrol perangkat rumah tangga kita. Mungkin bisa di next slide. Ini untuk automation smartphone, cara kerjanya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada trigger input, kedua ada decision logic, ketiga ada output, dan automated action. Untuk trigger input sendiri, langkah awalnya di mana sebuah sinyal atau data akan diterima, kemudian datanya akan data ini berupa sensor, perintah pengguna, sinyal, mereka untuk memulai sebuah proses. Dan decision logic, dan ini logika keputusan diterapkan. Setelah proses masuknya sinyal berupa bahan dan nanti outputnya akan masuk di sebuah proses pemeriksaan di mana berupa data yang proses. Jadi kalau keluarkan output diskusi yang siapa untuk hal dapat dirinya yaitu automation. Makanya dapat berdasarkan pengeluaran output yang dihasilkan tadi bisa berupa motor, dan otomasi. Untuk contoh
implementasinya, mungkin bisa di next slide. Contohnya, jadi misalkan sebuah user ingin mengaktifkan smartphone otomatis mode dan bisa dibagi kantor. Itu tahap-tahapannya proses smartphone otomatis. Yang pertama, input dari sensor nanti akan mendeteksi dari sensor GPS nanti akan mendeteksi lokasi atau kantor Anda. Terus bisa mengambil data dan juga posisinya di mana. Kemudian kami input tersebut akan logik yaitu untuk aplikasi aplikasi otomatis misalnya step verifikasi apakah kondisi apakah atau Ini suaranya memang ada ininya ya, ada noise-nya ya? ya Ibu, ini saya memang lagi di posisi di pom bensin jadi banyak kendaraan lalu lalang. Oh, Mohon iya maaf iya. ya Bu. Oh, nggak apa-apa nggak apa-apa, itu suara mobil ya? Oh, iya iya, oke oke, nggak apa-apa. Ya, Ya, nggak apa-apa Mas, ya oke. saya segerakan lebih cepat Bu. Iya iya Untuk iya. kemudian output mengaktifkan mode don't disturb. Jadi nanti muncul notifikasi yang terakhir nanti ponselnya menampilkan notifikasi bahwa don't disturb setelah ketika diaktifkan. Oke, mungkin bisa di next slide. Eh, tentu saja smartphone automation memberikan dampak yang positif bagi kita para user. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah kenyamanan dan kontrol. Yang ketiga adalah pengurangan gangguan dan peningkatan kesehatan mental. Dan yang keempat ada keamanan dan perlindungan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan mohon maaf sebelumnya kalau agak berisi di sini. Oke, mungkin bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya mohon izin untuk menjelaskan, saya Ramadhani Najwa, anggota kelompok 4. Masuk ke halaman selanjutnya yaitu ada kekurangan smartphone automation, yaitu ada ketergantungan berlebihan di teknologi, mungkin bisa, ada masalah privasi dan juga ada risiko malfungsi dan juga, kadang mengurangi kesadaran situasional. Next, menuju ke bab selanjutnya yaitu tentang NFC atau Near Field Communication. Next. Nah, jadi untuk cara kerja NFC ini kurang lebih, eee, yang kita ketahui mirip-mirip seperti RFID. Namun dari NFC ini jaraknya tidak bisa lebih jauh dari itu, hanya beberapa inci saja. Jaraknya sangat dekat sekali dan biasanya kalau misalnya teman-teman tahu, NFC ini pemanfaatannya ada di saat teman-teman melihat balance dari kartu e-tol, menggunakan HP, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya, cara kerja dari NFC, komunikasi jarak dekat, komunikasi radio seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan induksi magnetik antara dua antena loop yang terletak di dalam medan dekat satu sama lain, yang secara efektif membentuk transformator inti udara. NFC selalu melibatkan inisiator dan target. Pemrakarsa secara aktif menghasilkan medan RF yang dapat memberi daya pada target pasif. Nah, jadi biasanya, ada pembaca dan juga chip dari NFC yang akan dibaca. Dari pembaca biasanya memancarkan, eee, induksi magnet dan nanti chip yang biasanya mungkin berada di kartu, di stiker, di hangtag atau lain-lainnya akan menangkap, sinyal yang dipancarkan itu, barulah dari chip itu memberikan data ke pembaca si NFC itu sendiri. Hal ini memungkinkan target NFC mengambil model yang sangat sederhana seperti yang saya sebutkan tadi, ada teks, stiker, gantungan kunci, atau kartu yang tidak memerlukan baterai. Tidak memerlukan baterai karena chip ini akan attract secara otomatis kalau misalnya si pembaca langsung, memancarkan sinyal yang bisa dia tangkap. Kemudian yang keempat, komunikasi NFC peer to peer dimungkinkan, asalkan kedua perangkat diberi daya.
Komunikasi NFC peer to peer ini mungkin yang saya pahami, antar perangkat pembaca yang punya NFC. Jadi, kalau untuk saat ini mungkin contohnya bisa di fitur iOS 17 yang bernama name drop. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat, iPhone ke iPhone bisa ngedetect device satu sama lain, kalau misalnya perangkatnya didekatkan, nah itu menggunakan, pendekatan fitur NFC. Tapi untuk mengirimnya, dia masih menggunakan cara normal dari AirDrop itu sendiri. Dan yang terakhir, sebagian besar energi RF terkonsentrasi pada rentang bandwidth kurang lebih 7 kilohertz yang diizinkan, namun full spectral envelope sekitar 1,8 megahertz saat menggunakan modulasi ASK atau amplitude shift, shifting. Next. Selanjutnya, masih dalam cara kerja, NFC ini bekerja secara inductive coupling, yaitu bekerja menggunakan induksi magnetik antara dua antena loop seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Inductive coupling maksudnya adalah metode yang memungkinkan transfer energi antara dua perangkat melalui medan magnet. Dari perangkat yang pertama yaitu pembaca NFC-nya dan, penerimanya. NFC bekerja dengan induksi magnetik antara dua antena loop di perangkat yang berdekatan, dan saat satu perangkat menghasilkan medan magnet, medan ini menginduksi arus di antena perangkat lain yang berada dalam jarak dekat, memungkinkan komunikasi dan transfer data tanpa harus menggunakan kontak fisik. Baik, saya akan melanjutkan dari proses atau cara kerja dari NFC. Pada gambar ini menunjukkan cara kerja dari NFC menggunakan inductive coupling atau mentransfer data antara dua perangkat. Dan berikut penjelasannya. Antena coil. Kedua perangkat pengirim dan penerima memiliki kumparan antena, yaitu antena coil, yang berfungsi untuk menghasilkan dan menangkap medan magnet. Saat perangkat berada dalam jarak dekat, kumparan ini memungkinkan terjadinya interaksi elektromagnetik. Kemudian, untuk kumparan yang kedua yaitu magnetic field, yaitu perangkat inisiator atau seperti ponsel dengan NFC dan yang menghasilkan medan magnet melalui antenanya. Medan magnet ini menginduksi arus pada kumparan antena di perangkat penerima atau tag NFC yang berada dalam jangkauan medan magnet tersebut. Kemudian transfer data. Energi yang ditransfer melalui medan magnet memungkinkan perangkat penerima atau tag NFC untuk menyalakan chipnya dan mengirim atau menerima data. Jadi data bisa ditransfer tanpa perlu connect antara kedua fisik atau kedua perangkat. Tanpa perlu kontak antara kedua fisik atau kedua perangkat. Kemudian manfaat NFC dibandingkan dengan Bluetooth. Yang manfaat pertama yaitu kecepatan dan daya. NFC lebih lambat dari Bluetooth, tapi lebih hemat daya dan tanpa perlu adanya pairing. Kemudian kecepatan pengaturannya, yaitu NFC lebih cepat terhubung dibandingkan dengan Bluetooth. Namun transfer datanya lebih rendah dari Bluetooth atau low energy. Kemudian koneksi otomatis NFC dalam waktu kurang dari 0,1 detik tanpa konfigurasi manual. Kemudian kompatibilitasnya, NFC mendukung infrastruktur RFID pasif 13,56 MHz, ISO atau IEC 18000-3 tidak seperti Bluetooth. Kemudian ini adalah keuntungan NFC secara umum. Secara umum, NFC memudahkan transaksi atau pertukaran data hanya dengan mendekatkan perangkat, menjadikannya cepat, praktis, dan aman karena beroperasi dalam jarak dekat kurang dari 10 cm. Ya, mengurangi risiko tersepsinya data. NFC mendukung transaksi mikro dalam hitungan detik, hemat energi, dan berfungsi ganda sebagai alat pembayaran, kartu akses, serta tiket dalam satu perangkat. Teknologi ini juga memiliki penerapan luas di sektor perbankan, transportasi, dan hiburan, serta dapat terintegrasi dalam perangkat IoT dan mempermudah penggunanya
penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, perbedaan antara NFC yaitu cara kerjanya. Pertama, NFC menggunakan inductive coupling atau induksi magnetik antara dua antena dalam jarak dekat, biasanya kurang dari 10 cm untuk mentransfer data. Kemudian, smartphone automation bergantung pada aplikasi atau perangkat lunak yang menjalankan perintah tertentu tanpa memerlukan interaksi fisik atau induksi magnetik. Untuk jangkauannya, NFC bekerja hanya dalam jarak sangat dekat, hanya berkisar beberapa sentimeter. Smartphone automation bisa diaktifkan di mana saja selama perangkat memiliki akses ke aplikasi atau konektivitas internet. Kemudian untuk fungsinya, NFC secara umum digunakan untuk mentransfer data sederhana seperti pembayaran, transfer kontak, atau autentikasi. Smartphone automation digunakan untuk mengotomatiskan tugas seperti mengaktifkan Wi-Fi, membuka aplikasi, atau mengontrol perangkat rumah pintar. Kesimpulan yang merupakan persamaan yaitu kemudahan penggunaan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna melalui interaksi yang cepat dan praktis. Efisiensi, NFC dan smartphone automation dirancang untuk menghemat atau menghemat waktu pengguna dengan meminimalkan langkah manual sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian integrasi dengan perangkat IoT, keduanya dapat berinteraksi dengan perangkat IoT seperti menggunakan NFC untuk membuka kunci pintu pintar atau automation untuk mengatur lampu otomatis berdasarkan waktu atau lokasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Mika. Ya, oke. Coba tadi diimplementasinya Mas, slide-nya Mas, yang diimplementasi. Oke oke. Oh ya, oh Implementasi ini nih ya? ini ya, Bu, yang Oh ini ya, otomatisasinya ini ya? Oh NFC-nya di mana? Untuk implementasi NFC-nya di mana? Kalau untuk, smartphone automation ini? Saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Mohon Oh maaf, ya? maksudnya ini berarti, implementasi NFC di dalam Iya. smartphone automation-nya, Bu, Heeh atau heeh heeh heeh. kalau untuk yang terintegrasi di slide kami belum ada, Bu, masih Oh satu-satu definisi. oh, oke oke oke. Loh kemarin ke bagian yang apa? Dari poin NFC itu kan ada beberapa ya yang saya minta ya, ke bagian yang apa ini? Ke bagian yang smartphone automation dan NFC gitu, Bu. Iya, terus, smartphone automation-nya sama NFC-nya dipisah-pisah ini? Tidak jadi satu? Iya, Bu. Oh, oke. Tapi topiknya NFC kan? Iya, Bu. Setelah smartphone automation, tadi ada slide yang NFC. Oh, tapi kalau smartphone automation-nya ini kan cerita tentang smartphone automation-nya sendiri, bener ya? Iya, Bu. Oh, kalau yang NFC-nya? Kalau yang NFC-nya tadi, saya menjelaskan tentang cara kerjanya, Mhm. dan saya berikan contoh implementasi di Coba coba coba, sehari-hari. implementasinya yang NFC. Permisi, Mas, mungkin slide yang ada gambar busnya. Oh, yang ini ya? Ya ini contoh ininya ya, tidak detail implementasi dari contohnya ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa, oke oke. Oke oke, sip sip. Oke, silakan ditutup, sudah, makasih. Baik, Bu, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya dalam presentasi. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misi kelompok 5 izin presentasi selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Near-Field Communication NFC pada Commerce. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NRP 22246400011 dan ada Eka Bayu dengan NRP 22246400005 dan Nur Aida Fitroti dengan NRP 22246400024. Untuk Near-Field Communication ini merupakan teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat untuk saling bertukar data ketika berada dalam jarak beberapa sentimeter, biasanya kurang dari 4 cm. NFC menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio (RFID) dan memungkinkan komunikasi dua arah. Perangkat yang mendukung NFC dapat berfungsi baik sebagai pengirim maupun penerima data. Teknologi ini umumnya digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa kontak atau contactless, transfer data, serta autentikasi. NFC memungkinkan perangkat seperti smartphone, kartu pintar, atau perangkat lain yang mendukung NFC untuk berkomunikasi dengan terminal pembayaran atau perangkat NFC lainnya hanya dengan mendekatkan kedua perangkat. Cara kerja NFC yang pertama ada induksi elektromagnetik. NFC menggunakan induksi elektromagnetik di frekuensi radio 13,56 MHz. Perangkat NFC aktif, misalnya smartphone atau terminal pembayaran EDC, menghasilkan medan magnet elektromagnetik menggunakan antena yang tertanam di dalamnya. Medan elektromagnetik memberi daya pada perangkat NFC pasif seperti tag atau kartu NFC. Contohnya yang reader tadi tidak memiliki sumber daya sendiri NFC-nya. Jadi harus ada reader sendiri yang untuk transfer energi, transfer supply dari reader ke NFC. Terus kemudian yang kedua, jarak dekat untuk keamanan. Komunikasi NFC hanya bisa terjadi dalam jarak sangat dekat, kurang dari 10 cm. Kemudian yang ketiga, dua tipe perangkat aktif dan pasif. Perangkat aktif, perangkat yang memiliki sumber daya sendiri dan dapat menginisiasi serta menerima data, contohnya smartphone. Perangkat pasif hanya dapat mengirim data ketika diaktifkan oleh perangkat aktif. Contoh perangkat pasif adalah tag NFC yang sering ditemukan di kartu akses atau tiket elektronik. Yang keempat, mode komunikasi NFC. NFC pendukung ada 3 mode, peer-to-peer, read write, sama card emulation mode. Yang selanjutnya, kegunaan NFC. Pertama, pembayaran mobile. NFC sering digunakan untuk pembayaran non-tunai seperti e-tol, e-money, atau Google Pay, Apple Pay. Akses kontrolnya, NFC digunakan sebagai sistem kunci elektronik untuk pintu, terutama di hotel atau kantor. Transportasi publik, kartu atau ponsel NFC dapat digunakan untuk pembayaran tiket transportasi, smart poster, dan check-in. Dengan mendekatkan perangkat NFC ke poster, pengguna dapat mendapatkan informasi atau melakukan check-in di lokasi. Contoh penggunaan NFC pada commerce. Yang pertama yaitu pembayaran tanpa kontak atau contactless payment. NFC digunakan dalam aplikasi pembayaran seperti Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay.
Pengguna cukup mendekatkan smartphone atau perangkat NFC mereka ke terminal pembayaran untuk melakukan transaksi, sehingga dapat memudahkan pembayaran di toko fisik, mengurangi kebutuhan akan uang tunai atau kartu fisik. Yang kedua ada transportasi publik dan tiket elektronik. NFC banyak digunakan untuk pembelian dan validasi tiket elektronik di transportasi umum seperti bus, kereta, atau subway. Pengguna dapat mengisi saldo atau kartu atau aplikasi NFC dan menggunakan sebagai tiket dengan mendekatkan perangkat ke pembaca tiket. Tiket berbasis NFC memungkinkan pengguna untuk check-in hanya dengan memindai perangkat mereka, mengurangi antrean, dan meningkatkan efisiensi. Next, Mas. Kemudian yang ketiga ada tag produk untuk informasi tambahan dan keaslian produk. Beberapa produk seperti pakaian, aksesoris, atau barang elektronik menggunakan tag NFC untuk memberikan informasi tambahan kepada pembeli. Pengguna cukup memindai tag dengan smartphone mereka untuk melihat detail produk seperti asal-usul, bahan, atau cara perawatan. NFC juga digunakan sebagai verifikasi keaslian untuk produk branded sehingga pembeli dapat memeriksa produk apakah asli atau tidak. Kemudian yang keempat ada iklan interaktif di lokasi fisik. NFC seringkali digunakan dalam iklan interaktif di pusat pembelanjaan atau toko. Dengan mendekatkan perangkat ke poster atau layar interaktif, pengguna bisa mendapatkan informasi produk, promo, atau kode diskon yang dapat digunakan di toko online. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami kembalikan ke Bu Mika. Terima kasih. Coba Mbak lihat implementasinya tadi Mbak. Ini ya, stop. Oh ini. Berarti itu dipakai pembayaran ya Mbak ya, tiket elektronik ya Mbak ya, sama apa Mbak? Pembayaran elektronik sama ke bawah? Oh. Untuk tag produk, untuk mengetahui informasi dari produknya, Bu. Kalau yang keaslian produknya pakai untuk apa? Karena kalau barang branded itu biasanya ada yang imitasi atau peniruan itu, Bu. Jadi kayak biasanya barang-barang itu, ada tag untuk mengetahui, ada kodenya gitu, Bu, biasanya untuk mengetahui itu asli atau enggak. Oke. Ini kalau yang iklan interaktif di lokasi fisik ini, di Indonesia udah ada belum? Intinya untuk iklan Mall interaktif kayak gitu. saya iya, Bu, kayak di mall gitu, Bu, cuman kalau di tempat-tempat, yang sering dijumpai itu jarang, cuman di mall ada, Bu, beberapa. Emang ada di mall? Kurang tahu sih, Bu, tapi kayak ada kayak barcode gitu, Bu, buat lanjut ke informasi apa gitu, Bu, kayak ada yang ngasih tahu informasi apa atau apa gitu, Bu. Kemudian biasanya kan kalau di mall itu ada kayak banner elektronik gitu, Bu. Nanti ada scan barcode terus kita cek. Oke Mbak, terima kasih, silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Udah, silakan. Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6
akan mempresentasikan mengenai topik implementasi NFC untuk social networking. Kelompok 6 ini terdiri dari Gede Bagus dan Manakula dengan NRP 222460012. Kemudian ada saya, Erika Nuramatina dengan NRP 222464008. Dan ada Abdul Malik Syamlan dengan NRP 222464031. Yang pertama ada implementasi NFC untuk transfer file dan media. Pengertian dari transfer file dan media sendiri yaitu transfer file atau media secara langsung menggunakan NFC dengan komunikasi duplex memungkinkan dua perangkat seperti smartphone untuk bertukar data secara cepat dengan hanya mendekatkan perangkat satu sama lain. Konsep ini mirip dengan touch and go, tetapi dalam mode komunikasi duplex sehingga kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data dalam satu instruksi. Untuk transfer file secara langsung, biasanya menggunakan aplikasi seperti Android Beam atau sekarang digantikan oleh Nearby Share pada Android versi lebih baru atau aplikasi NFC P2P lainnya. Dalam konteks NFC peer-to-peer, ketika dua perangkat NFC enabled mendekat, mereka bisa bertukar file kecil atau tautan tanpa perlu melakukan pairing seperti Bluetooth. Transfer data ini dilakukan melalui protokol ISO atau IEC 180292 yang mendukung NFC IP, interface, dan protokol. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya Makula. Terima kasih Mbak Erika untuk memberikan presentasinya. Selanjutnya ialah kategori aplikasi. Pada implementasi ini, mekanisme touch and confirm digunakan untuk melindungi data pengguna karena transfer file biasanya bersifat lebih pribadi dan sensitif. Konfirmasi ini memastikan beberapa hal, yaitu yang pertama, data yang dikirimkan benar-benar diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, mencegah potensi muncul atau pengiriman data yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ialah menghindari pemicuan transfer data yang tidak disengaja ketika perangkat sengaja saling bersentuhan. Next. Ini itu cara kerja. Pertama ialah aktivasi NFC dan file. Perangkat harus mengaktifkan NFC dan pengguna memilih file atau media yang ingin ditransfer. Di Android misalnya, pengguna bisa memilih opsi berbagi atau share di galeri foto atau file manager, lalu memilih Nearby Share atau Android Beam. Yang kedua ialah sentuhan atau touch kedua perangkat NFC kemudian didekatkan, atau biasanya bagian belakang ponsel didekatkan menginisiasi koneksi NFC. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, negosiasi dan autentikasi. Pada tahap ini, kedua perangkat mengidentifikasi kehadiran satu sama lain melalui protokol NFC IP 1. Pengguna pada perangkat pengirim akan mendapatkan prompt konfirmasi untuk memulai transfer. Ini adalah bagian dari confirm dari proses yang melindungi dari transfer data yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu nomor 4, transfer data dengan komunikasi duplex. Setelah disetujui, transfer file dimulai. Meski NFC sendiri adalah hard duplex atau tidak bisa mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan, sesi ini tetap disebut komunikasi duplex karena memungkinkan kedua perangkat berfungsi sebagai pengirim dan penerima secara bergantian dalam sesi P2P. File kemudian dikirim ke perangkat lain secara langsung melalui koneksi NFC. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Malik. Silakan. Sudah selesai? Belum, Bu. Oke.
Sepertinya Malik ada gangguan. Oh, mungkin bisa gimana, nunggu Malik atau mau dilanjutin yang lain dulu? Sebentar, Bu. Gimana? Dilanjutin yang lain dulu nggak apa-apa loh. Iya, Bu. Ini dilanjut teman yang lain dulu ya, Bu. Hmm. Mungkin Nakla bisa melanjutkan. Baik, Bu, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu konfirmasi dan transfer. Setelah transfer selesai, perangkat penerima akan mengonfirmasi bahwa file telah diterima. Transfer biasanya cepat untuk file kecil, tetapi mungkin untuk besar. Next. Selanjutnya yaitu file dan media transfer NFC Base X Android Beam. Next. Pengertian dari Android Beam sendiri, contohnya di aplikasi yang benar-benar menggunakan NFC dari awal hingga akhir untuk transfer. Pada Android Beam sendiri, dilakukan ini semua tes and confirm. Pastikan bahwa transfer aman dan penggunaan NFC secara penuh membuat transfer data sederhana dan tanpa memerlukan teknologi tambahan. Meski saat ini Android Beam sudah tidak digunakan lagi pada versi Android terbaru, konsep ini masih relevan dan memahami implementasi NFC sepenuhnya dalam transfer file. Terima kasih. Mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Mika. Oke. Coba lihat implementasinya, Mbak, tadi, Mbak. Implementasi yang Android Beam, Bu. Yang awal tadi. Oh, ini ya. Back sebelumnya. Oh, next. Ini kan ini ya, cara implementasi yang aplikasinya aja, saya pengen lihat aplikasinya. Oke, next. Oh, ini ya. Implementasi itu pakai handphone ini aja ya, tapi ini ya, aplikasi yang ini aja ya? Maksudnya handphone ini aja ya? Iya, Bu. Tapi kalau Android yang terbaru udah nggak ada ya? Next, Mbak, next. Next sudah selesai, Bu. Oh, Iya. implementasinya di Android Beam itu tadi kan? Iya, Bu. Yang lainnya kan teoritis ya? Bener ya? Betul. Yang tadi ya, Bu. Heeh. Habis, oke. Oke, Mbak, makasih, silakan ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik. Silakan di-stop share, Mbak.
Jadi ini sudah total semuanya ya? Berarti sudah selesai. Kita 3-3 kan ya tiap ini ya? 3-3 atau 4? 3-3 Bu Mika. Oh, Untuk oke oke oke. Ya wis, oke, baik, jadi sudah ini selesai di hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. misi Bu Mika, Kaget saya, iya. Nah nah, untuk link pengumpulannya tugas kemarin masih belum pas kemarin, yang mana? ya yang ini, yang NFC. Oh yang ini belum? Ya belum baca. Kemarin saya mengingatkan, tapi itu masih update Iya, aku pusing kayaknya. Ini judulnya apa yang kemarin ini NFC ya? NFC. Oke, sebentar, berarti langsung sekarang aja, coba aku lali. Berarti yang NFC ini tanggal berapa? 9 ya? Hari ini aja langsung ya, maksimal jam 11 ya, jam 2. Sudah saya buat, terus berarti yang tugas berikutnya itu ID ya? Ya, yang selanjutnya Udah lupa. Kalau RFID berarti deadline-nya berarti itu ya, Sabtu 11 ya? 17 jam 12 gitu ya. Oke, sudah semua. Nah, oke, baik. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ya untuk semua.